Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa saksi yang diajukan Estelle pun biodatanya dibaca oleh ketua hakim. Dia bernama Celsia Jurgen. Ketua hakim pun merasa jika nama dan marganya cukup umum dan juga bertanya-tanya siapakah identitas sebenarnya dari saksi itu. Lalu hakim ketua pun mengabulkan permohonan Estelle dengan mempersilahkan saksi itu untuk memasuki tempat sidang. Tak lama setelah itu Celsia pun memasuki ruang sidang dan mengagetkan hakim ketua hingga dia bangkit dari tempat duduknya. Sedangkan semua orang yang ada di tempat itu pun saling berbisik bertanya-tanya siapakah identitas sebenarnya. Kemudian Celsia pun menyapa mereka semua yang hadir dalam persidangan itu. Lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Celsia Jurgen dan merupakan dokter yang merawat Estelle. Sedangkan beberapa orang yang ada di tempat sidang pun mengatakan pernah melihatnya beberapa bulan yang lalu. Di hari saat kuil menjadi sibuk karena kedatangan imam besar. Terlihat ketua hakim pun terkejut dan tak bisa berkata-kata dan kembali lagi terduduk di kursinya. Lalu Celsia pun menjelaskan bahwa sebagai dokter yang sedang merawat Estelle, dirinya akan memberikan pernyataan mengenai kondisi pasiennya saat ini. Seperti yang semua orang sudah ketahui, Estelle selama ini telah menderita penyakit putih. Dan penyakit itu tidak menular sama sekali, tak seperti yang beredar luas di masyarakat. Meskipun penyakit itu tak bisa disembuhkan, namun penyakit ini membutuhkan perhatian khusus dan pengobatan yang berkelanjutan. Dan Estelle juga tak berhenti di tengah proses pengobatan dan jelas sudah mendapat penganiayaan. Karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Estelle pernah menerima pengobatan apapun. Mendengar hal itu, dan Kontes Brienne pun marah serta menggebrak mejanya dengan menuduh imam besar yang telah mengeluarkan asumsi yang keterlaluan. Karena dirinya sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengobati Estelle. Dan semua itu sudah tertulis di dalam dokumen yang sudah diserahkan kepada ketua hakim. Namun tiba-tiba Seria memanggil ayahnya yang membuatnya terkejut dan mengatakan kepada ayahnya agar menyerahkan bukti terakhir yang mereka miliki sekarang juga. Kemudian Count Brienne pun berkata kepada ketua hakim bahwa dirinya ingin mengajukan satu saksi terakhir untuk keluarga Brienne. Tak lama setelah itu saksi itu pun memasuki ruang sidang dan membuat Estelle sangat terkejut serta terlihat ketakutan hanya dengan melihat wajahnya saja. Estelle mengingat wajah itu sebagai kenangan buruk yang pernah dialami olehnya dahulu dan membuat seluruh tubuhnya bergetar. Kemudian saksi itu pun menyapa hakim serta memperkenalkan dirinya yang bernama Camilla Oslo, yang merupakan seorang pelayan yang telah melayani Count dan Kontes Brienne selama 30 tahun. Lalu melirik ke arah Estelle sembari mengatakan bahwa ucapan Estelle yang mengaku telah diabaikan selama 20 tahun itu semuanya tidak benar. Bahkan hingga beberapa tahun yang lalu hubungan Kontes dan Estelle memiliki hubungan yang sangat baik. Kemudian mengeluarkan sapu tangan yang dirinya bawa, inilah buktinya. Estelle membuat sapu tangan itu sendiri dan menanyakan kebenarannya kepada Estelle. Mendengar hal itu, Estelle pun terlihat ketakutan hingga mengeluarkan keringat dingin menjawab bahwa sapu tangan itu benar dirinya yang telah membuatnya. Kemudian Oslo pun melanjutkan bahwa di sapu tangan itu juga terukir nama dari Kontes Brienne. Sedangkan Count dan Kontes Brienne pun merasa di atas angin dengan penjelasan dari Oslo itu karena situasi sangat menguntungkan mereka. Tak hanya itu, Oslo juga mengatakan bahwa di sapu tangan itu tertulis kalimat dari ibu untuk putriku. Dan dirinya memiliki 10 sapu tangan yang seperti ini. Dengan kata lain, Kontes Brienne telah memberikan 10 sapu tangan yang beliau buat untuk Estelle. Itu bisa diartikan bahwa beliau benar-benar mencintai Estelle. Mendengar penjelasan itu, hakim ketua pun bertanya kepada Estelle tentang sapu tangan itu, apa benar dia yang telah menerimanya dari Kontes Brienne. Estelle pun terlihat tertunduk, tak bisa membuka mulutnya sama sekali untuk menyangkal semua itu. Sapu tangan yang terukir nama Count dan Kontes Brienne itu sebenarnya bukan pemberian mereka.
Namun dirinya sendirilah yang telah menyulamnya karena saat itu dirinya sangat mengharapkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun saat ini dirinya merasa rendah diri hingga tak mampu membuka mulutnya sama sekali untuk mengungkapkan kebenaran itu. Kemudian Kontes Brienne pun menambahkan bumbu-bumbu kesedihan karena situasi berpihak kepadanya dengan mengatakan padahal hubungan mereka sangat baik. Dan dirinya ingin mengetahui sebenarnya kesalahpahaman macam apa yang membuat Estelle meninggalkan kediaman Brienne dengan kakinya sendiri. Lalu dengan ekspresi kesedihannya menanyakan apa alasan Estelle mengatakan kebohongan bahwa dia telah ditinggalkan sendirian di padang bersalju seperti itu. Akan tetapi, situasi itu dipecahkan oleh suara Claude yang tak tahan melihat persidangan kali ini. Meskipun pertukaran sapu tangan antara ibu dan anak itu sebuah kebenaran, namun fakta bahwa Estelle telah diusir dalam keadaan bersalju tak akan pernah berubah. Mendengar Claude mengatakan hal itu, semua orang pun terkejut dengan kedatangannya di dalam sidang itu. Bahkan hakim ketua pun terkejut karena tak diperingatkan tentang situasi semacam ini. Kemudian sambil tergagap, hakim ketua pun bertanya, kenapa Claude yang merupakan seorang Grand Duke terlibat dalam persidangan keluarga kekaisaran ini? Namun dengan santainya Claude mengungkapkan bahwa dirinya secara kebetulan terlibat dalam kejadian ini. Lalu menanyakan apakah Estelle tak mengingatnya? Sambil tersenyum, Claude pun melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa di malam itu, di padang bersalju, dirinya sendirilah yang memindahkan Estelle ke sarang si rambut merah atau keluarga Valois. Sedangkan Alonde yang mendengar penjelasan Claude pun bangkit karena saking terkejutnya mengetahui fakta penelantar berambut hitam itu ternyata adalah Claude. Tak hanya Claude, bahkan Estelle pun terkejut mendengar fakta itu. Kemudian Claude dengan lantang menanyakan kepada keluarga Brienne apakah Estelle telah meninggalkan rumah dengan kakinya sendiri dan pernyataan bahwa Estelle ditinggal di padang bersalju sendirian itu adalah kebohongan atau tidak. Dirinya bertaruh dengan seluruh kehormatannya bahwa seluruh pernyataan yang dikatakan oleh penggugat semuanya bohong. Mendengar hal itu, Count dan Countess Brienne pun terkejut tak bisa berkata-kata lagi. Tak hanya itu, berkat pengakuan dari Claude itu pun Estelle terlihat sedikit lega dan tenang. Kemudian menghela nafasnya serta mengatakan kepada hakim ketua bahwa dirinya memiliki perbedaan pendapat dengan keterangan saksi. Lalu menjelaskan bahwa sapu tangan itu memang benar miliknya. Tapi itu bukan merupakan hadiah yang diberikan oleh Count dan Countess Brienne, melainkan dirinya sendirilah yang telah menyulamnya. Karena saat itu dirinya sangat menginginkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang tak pernah dirinya dapatkan. Sontak hal itu membuat para orang-orang yang mengikuti persidangan pun terkejut dengan fakta itu. Sedangkan Countess Brienne pun terlihat panik dan bertanya kepada Seria apa yang harus mereka lakukan sekarang. Serta apa alasan putra mahkota belum menghubungi mereka sampai saat ini. Namun Seria hanya terdiam serta terlihat sangat emosi dan panik sembari dalam hatinya berujar bahwa kemungkinan dirinya terlalu mudah berpuas diri. Meskipun ada hal kecil yang berubah, seharusnya hal-hal penting tetap harus sama dengan cerita aslinya. Dan bertanya-tanya kenapa perubahan itu bisa menjadi seperti ini. Kemudian kembali ke Estelle saat ini mengatakan kepada hakim ketua bahwa Camilla Oslo bukanlah orang yang pantas untuk dijadikan seorang saksi. Karena sudah lama sekali dia menganiaya dirinya selama berada di keluarga Brienne. Mendengar pengakuan dari Estelle itu, hakim ketua pun terkejut dan menanyakan apa yang telah Estelle ucapkan itu. Lalu dengan muka yang sedih, Estelle menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan penganiayaan di tempat yang lukanya tak terlihat darinya, seperti di belakang leher, punggung, dan paha. Dia melakukannya saat kesal karena gajinya telah dipotong oleh Count Brienne yang kalah dalam berjudi. Pengakuan Estelle pun membuat Oslo takut dan orang-orang yang datang pun menggunjingkan hal itu serta tak habis pikir dengan apa yang telah Estelle terima selama ini. Sedangkan Countess Brienne yang melihat situasi itu pun bergumam jika karena itulah dirinya benci dengan orang-orang rendahan. Lalu dengan tegas mengatakan kepada hakim ketua bahwa mereka sama sekali tak menyadari penganiayaan yang telah dilakukan oleh Oslo kepada Estelle. Dan mengatakan pasti itu inisiatif Oslo sendiri. Akan tetapi Oslo pun mengatakan bahwa yang dirinya lakukan itu tak ada bedanya dengan Count dan Countess Brienne. Mereka mengurung Estelle di loteng yang penuh dengan jamur itu yang masuk ke dalam kategori penganiayaan.
Kemudian dengan emosionalnya Oslo bergerak sembari menunjuk ke arah Count Brienne yang mengatakan bahwa dirinya sudah tahu jika Count Brienne telah menggunakan semua uang pengobatan Estelle untuk berjudi. Namun Count Brienne menyangkal tuduhan yang dilayangkan oleh Oslo itu kepadanya dengan menggebrak meja di depannya. Lalu hakim ketua pun menyela agar mereka tenang. Kemudian Estelle mengatakan bahwa dirinya ingin melanjutkan argumennya dengan mengatakan bahwa sepertinya dirinya tahu di mana keberadaan uang pengobatan yang dipakai untuk berjudi itu. Uang itu berada di Beau Soleil House. Itu merupakan sebuah rumah judi ilegal yang sangat terkenal dan Count Brienne sering datang ke sana selama 10 tahun terakhir ini. Sedangkan Geonas yang melihat situasi itu pun terlihat kesal karena keluarga Brienne tak memberikan semua informasi yang kemungkinan akan menjadi sebuah masalah jika tak diketahui. Dan Count Brienne terlihat panik dengan perkataan Estelle tersebut. Lalu Estelle melirik ke arah Ren seakan memberikan sebuah kode untuk melakukannya sekarang. Kemudian Estelle mengatakan kepada hakim ketua bahwa dirinya ingin mengajukan permintaan untuk menyerahkan barang bukti tambahan. Namun hakim ketua berkilah karena barang bukti harus disetujui terlebih dahulu. Akan tetapi, Estelle menyebutkan 3 persidangan selama 15 hari terakhir yang dipimpin oleh hakim ketua dan diizinkan untuk mengajukan bukti tambahan olehnya. Lalu menambahkan bolehkah dirinya berharap hakim ketua akan mengizinkannya lagi di persidangan kali ini. Hakim ketua pun tak punya pilihan lain selain mengizinkan permintaan dari Estelle itu. Lalu melalui seseorang bukti tentang catatan pinjaman dengan tanda tangan asli dari Count Brienne pun sudah diserahkan kepada hakim ketua. Estelle juga mengatakan bahwa keaslian dari tanda tangan itu sudah dicek keasliannya. Allonde pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Estelle itu dan bertanya-tanya kapan dia menyiapkan semua itu sendirian. Sedangkan Count Brienne pun terlihat panik dan tak berdaya dengan bukti yang Estelle ajukan itu. Ditambah lagi, Countess Brienne terlihat kesal dan berbisik menanyakan maksud dari semua itu kepada Count Brienne. Namun Count Brienne pun tak merespon pertanyaan dari istrinya karena saat ini dia sedang panik serta gemetaran dan bergumam padahal jelas-jelas selama dirinya melunasi hutang itu maka jejak-jejaknya tak akan tersisa. Tak sampai di situ saja terlihat Seria yang sangat kesal mengetahui kelakuan ayahnya itu sembari menggigit kuku ibu jarinya. Sedangkan orang-orang yang ada di persidangan pun tak habis pikir dengan apa yang mereka lakukan. Tak hanya penganiayaan, bahkan mereka juga melakukan perjudian juga. Padahal biaya pengobatan penyakit putih itu sangatlah mahal, namun bisa-bisanya uang itu malah digunakan untuk berjudi. Kemudian Estelle pun menegaskan bahwa melalui bukti yang dirinya ajukan ini, dirinya ingin mengatakan bahwa Count Brienne telah menghambur-hamburkan harta keluarga dan tak pernah mencoba untuk mengobati dirinya. Bukan karena sudah mencoba namun tak berhasil, tapi dia memang tak pernah melakukan upaya apapun untuk dirinya. Mendengar hal itu, Allonde pun terlihat marah besar dan kesal. Serta orang-orang yang ada di dalam persidangan pun merasakan hal yang sama dengan Allonde. Lalu hakim ketua pun akan memberikan hasil putusan persidangan kali ini, yaitu tergugat Estelle Mercedes, undang-undang pengasuhan tidak dikabulkan. Bersamaan dengan putusan itu, hakim ketua pun memukulkan palu kayunya untuk mengesahkan putusannya itu. Sedangkan Seria terlihat terkejut mendengar putusan dari hakim ketua yang tak sesuai dengan apa yang dirinya inginkan. Namun berbeda dengan Estelle, dia saat ini terlihat lega karena akhirnya semua berjalan dengan baik. Akan tetapi tiba-tiba Estelle pun terhuyung dan jatuh pingsan. Kemudian berpindah di kediaman Valois, terlihat saat ini Estelle sedang tertidur di atas ranjang. Di sana juga Estelle ditemani oleh seorang wanita yang belum pernah Estelle temui. Wanita itu pun mengatakan bahwa Estelle bisa tidur lagi untuk saat ini. Dan dalam hatinya Estelle berujar bahwa dirinya baru pertama kali mendengar suara itu serta merasa senang saat mendengarnya. Akan tetapi karena suara itu belum pernah dirinya dengar, Estelle pun langsung membuka matanya lebar-lebar dan bangun dari tidurnya sembari mengeluarkan ekspresi kewaspadaannya. Namun hal itu malah mengejutkan wanita berambut merah itu. Estelle yang melihat wanita itu pun teringat dengan sebuah lukisan yang pernah dilihatnya. Sedangkan wanita itu pun menanyakan apakah Estelle bermimpi buruk. Akan tetapi momen itu terhenti karena ketukan pintu dari Audrey yang masuk ke dalam kamar dengan ekspresi kegembiraannya karena Estelle sudah bangun setelah tidur selama sepanjang hari. Dirinya sempat khawatir dengan keadaan Estelle itu.
Namun sekarang merasa tenang dan berterima kasih kepada Putri Duk yang mengawasi Estelle hingga membuatnya bisa bangun lebih awal. Putri Duk pun tersenyum kepada Audrey sembari berkata bahwa dia adalah tamu di rumah ini, jadi tak masalah bagi dirinya untuk mengawasinya. Sedangkan Estelle dalam keterkejutannya bergumam memanggil nama Nona Sebel. Mendengar gumaman Estelle, Sebel pun tersenyum serta tak menduga jika Estelle sudah mengetahui namanya. Dikarenakan hal itu, Estelle pun merasa sangat malu bertemu dengan Sebel, serta dengan paniknya buru-buru menyapa Sebel dengan benar. Namun tiba-tiba tangannya terpeleset dan jatuh di pelukan Sebel. Estelle pun meminta maaf dengan muka yang memerah sembari memegang tangan Sebel yang kekar. Sontak hal itu membuat Estelle terkejut dan terdiam sembari meraba-raba penasaran dengan tangan Sebel yang sangat kekar itu. Akan tetapi tiba-tiba Alonde pun masuk ke kamar itu tanpa permisi dan langsung ditegur oleh kakaknya dengan mengejek kelakuan Alonde itu. Namun Alonde tak menghiraukan ejekan kakaknya itu dan menanyakan apakah Estelle sedang demam karena saat ini terlihat wajahnya sedikit memerah. Lalu menduga jika kakaknya melakukan sesuatu yang aneh kepada Estelle. Sebel pun sambil menghela nafasnya menanggapi Alonde dengan berkata bahwa dirinya tak akan melahap orang yang baru saja bangun tidur. Kemudian Alonde menanyakan apakah Estelle tahu penyebab dia tiba-tiba jatuh pingsan seperti itu. Dirinya baru tahu bahwa ternyata Estelle sangat kelelahan dan bertanya sebenarnya sudah berapa lama Estelle tak tidur. Dengan muka tanpa rasa bersalah, Estelle pun dalam hati berujar mungkin sekitar 3 hari dirinya tak tidur sama sekali. Lalu mengatakan kepada Alonde bahwa alasan dia pingsan karena dirinya harus menyiapkan banyak dokumen untuk keperluan persidangan. Lalu Alonde memberikan sebuah informasi bahwa Count dan Countess Brienne ditangkap atas tuduhan penganiayaan anak. Jika kesaksian yang Estelle berikan di persidangan terbukti benar, maka mereka pasti akan dipenjara. Estelle pun sedikit tersentak mendengar hal itu lalu menanyakan bagaimana dengan nasib Seria. Alonde pun menginfokan bahwa Seria mengumumkan akan meninggalkan keluarga Brienne. Dia melakukan pengumuman dengan penuh air mata bahwa dia tak menyangka jika Count dan Countess Brienne melakukan perbuatan sejahat itu. Jadi banyak keluarga yang ingin merawatnya. Lalu Sebel juga menambahkan bahwa dirinya tahu situasinya karena mendengar hal itu juga. Bahkan dia cukup lama berada di depan kediaman ini. Katanya, dia ingin meminta maaf kepada Estelle secara langsung. Kemudian Alonde menimpali bahwa tentu saja dia tak diberikan izin untuk masuk, namun dia tetap berdiri di sana selama setengah hari. Akibatnya, opini publik terhadapnya menjadi lebih baik karena hal itu. Mendengar hal itu, Estelle pun terkejut sembari dalam hatinya berujar bahwa rupanya pertarungannya dengan Seria masih belum berakhir. Lalu menanyakan berarti sekarang Seria sudah kembali ke kediamannya. Audrey pun sedikit tersentak mengiyakan namun menginfokan bahwa Seria sempat kembali dan memintanya untuk memberikan sebuah surat kepada Estelle. Kemudian Estelle pun membuka surat itu dan membacanya. Isinya adalah 15 hari ke depan dia mengajaknya untuk bertemu di kediaman keluarga Haswell yang merupakan keluarga dari Melinda. Sebel pun menanyakan apakah Estelle akan pergi menemuinya. Dengan senyuman manisnya Estelle menjawab pertanyaan Sebel dengan mengiyakannya. Karena dirinya harus menyelesaikan semua masalah ini. Sedangkan Audrey yang mendengar hal itu mengatakan kepada Estelle bahwa dirinya akan memberikan balasan surat itu seperti kemauan Estelle itu. Namun tiba-tiba Alonde menyela dengan mengatakan bahwa sepertinya dirinya harus memberitahu Estelle sekarang bahwa sebenarnya ada seorang tamu untuk Estelle, yaitu Grand Duke Karlstein, dan dia sedang menunggu Estelle di ruang tamu. Mendengar hal itu, Estelle pun bangkit dari duduknya dan menginfokan bahwa dia akan segera turun menemuinya karena ada yang harus dirinya dengar dari Grand Duke. Sontak hal itu membuat Alonde menjadi mendadak suram. Bersamaan dengan hal itu, Estelle pun dengan buru-buru pergi ke ruang tamu melewati beberapa pelayan. Dan kepala pelayan pun bertanya apakah Estelle baik-baik saja. Namun Estelle mengabaikannya hingga membuat kepala pelayan sedikit sedih karena diabaikan oleh Estelle. Tak lama setelah itu, Estelle pun sudah berada di depan pintu ruang tamu. Dia merasa bingung sembari dalam hati berujar jika dirinya bingung harus mengatakan apa kepada Claude. Haruskah dia bertanya apakah memang Claude yang telah menyelamatkannya, namun langsung menepis hal itu karena dirinya harusnya berterima kasih kepadanya. Kemudian Estelle pun membuka pintu ruang tamu itu, namun ternyata Claude juga melakukan hal yang sama.
Mereka pun saling bertatap muka dan Claude pun menanyakan apa yang Estelle pikirkan hingga berdiri di depan pintu selama itu. Lalu Claude pun mengatakan bahwa wajah Estelle saat ini terlihat pucat. Dengan sedikit malu-malu, Estelle pun beralasan itu kemungkinan disebabkan oleh dirinya yang baru saja bangun tidur. Lalu Claude pun mengajak Estelle untuk berbicara sambil duduk. Setelah itu mereka berdua pun duduk berhadapan di ruang tamu itu. Di sana Estelle pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Claude walaupun agak terlambat. Tak hanya itu, dirinya juga tak pernah terpikirkan bahwa Claude lah yang telah menyelamatkannya di hari itu. Sambil tersenyum, Claude pun menanggapi dengan mengatakan bahwa itu hanya sebuah kebetulan saja. Bahkan dirinya juga terlambat menyadari bahwa Estelle adalah seorang putri Duk. Lalu menambahkan bahwa tujuan kedatangannya menemui Estelle adalah untuk memenuhi janjinya kepada Estelle. Tepatnya tadi malam naga miliknya telah memanggilnya. Katanya, peninggalan suci unicorn telah bangun. Estelle pun terkejut dan menduga pasti itu dari bibinya. Lalu dalam hati berkata kenapa baru sekarang serta menduga-duga bahwa pasti bibinya memiliki alasan yang pasti dengan bersembunyi selama belasan tahun. Dan tiba-tiba sekarang menunjukkan keberadaannya. Kemudian Claude pun mengatakan jika dirinya tak tahu apa alasan peninggalan suci itu terbangun, namun dirinya berpikir sepertinya peninggalan suci itu memanggil dirinya. Karena satu-satunya makhluk suci yang masih tersisa saat ini adalah naga. Dan juga satu-satunya orang yang bisa bebas berkomunikasi dengan naga adalah dirinya. Dengan antusias, Estelle pun menanyakan bisakah Claude memberitahu lokasi bibinya kepada dirinya. Claude pun menanggapinya dengan mengatakan selama api unicorn masih beresonansi, dirinya dapat merasakannya sesekali. Namun lokasi itu hanya secara garis besarnya saja. Koordinat pastinya dirinya tak bisa mengetahuinya. Jadi jika Estelle ingin ikut pergi bersama mencari bibinya, maka mereka mungkin akan sering tersesat dan jaraknya juga pasti jauh dari ibu kota. Estelle pun tak mempermasalahkan semua itu, karena dirinya ingin bertemu secara langsung dengan bibinya. Lagi pula sejak awal Claude menunggunya untuk bangun, itu mengisyaratkan untuk mengajak dirinya pergi bersama. Namun, Claude beralasan jika kesehatan Estelle ternyata lebih buruk dari yang dirinya bayangkan, jadi dirinya ragu untuk mengajak Estelle. Estelle pun berdiri mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Akan tetapi tiba-tiba dirinya mendengar suara detak jantung yang sangat keras hingga membuatnya pun bangkit dari duduknya lalu mendekat ke arah Claude, serta memintanya untuk mengulurkan tangannya. Setelah itu, Estelle pun memeriksa denyut nadi milik Claude dan terkejut karena detak jantungnya terlalu cepat menurutnya. Namun Claude beralasan bahwa itu terjadi karena Estelle memegang tangannya. Akan tetapi Estelle berteriak mengatakan agar Claude tak bercanda. Padahal kondisi tubuhnya saat ini sedang tak baik-baik saja. Estelle pun merasa khawatir sembari dalam hatinya berujar bahwa di dalam novel aslinya, Claude bisa sembuh dari rasa sakit karena ledakan kekuatan berkat bantuan dari Seria. Tapi masalahnya Seria yang sekarang bukanlah Seria yang ada di dalam novel. Jika Seria tahu cerita aslinya, maka dia mungkin saja akan menemukan cara untuk membantu Claude dengan cepat. Namun saat ini Seria dan Claude tak memiliki hubungan apapun. Bahkan Claude memihaknya dalam persidangan dan menciptakan konflik yang tak ada di dalam novel gara-gara dirinya. Sedangkan Claude yang melihat Estelle termenung seperti itu mengatakan agar Estelle tak mengkhawatirkan dirinya dan Estelle tak perlu berpikir untuk menggunakan kemampuannya kepada dirinya. Estelle pun menanyakan apa alasan Claude menolak bantuannya itu. Claude pun terdiam sembari dalam hatinya berujar bahwa setelah pertama kalinya dirinya mendapatkan perawatan dari Estelle, wajahnya selalu muncul dalam benaknya setiap kali dirinya merasakan gejala ledakan kekuatan. Bahkan untuk saat ini di acara-acara resmi matanya selalu mengikuti kemanapun Estelle pergi. Kemudian dengan sedikit keraguan mengatakan kepada Estelle bahwa dirinya merasa tak percaya diri bahwa dirinya tak akan kecanduan terhadap kedamaian yang Estelle berikan. Estelle pun terkejut mendengar hal itu dan teringat dengan lagu yang telah dipelajarinya sebelumnya. Lalu bergumam dengan mengatakan kepada Claude bahwa jika dirinya tak bisa menggunakan kekuatannya secara langsung, mungkin lewat sebuah lagu tak akan membuat Claude kecanduan. Claude yang mendengar hal itu pun menanyakan apa maksud dari Estelle itu. Namun Estelle tak menjawab pertanyaan itu dan langsung mulai menyanyikan sebuah lagu untuk Claude.
Dengan senyuman yang menghangatkan, suara merdu Estelle pun bergema di ruangan itu hingga membuat Claude mendadak terkulai di pundak Estelle dan akhirnya tertidur di pangkuan Estelle. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.